Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, ini anak saya tadi mainan terus ternyata kemasukan bunga petekin. Oh ya Allah. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Bidan Nurima, bidan jaga IGD hari ini ya Ibu ya. Oke, baik. Kemasukan bunga petai Cina ya. Ya ampun deh. Oke. Kami akan melakukan penanganannya terlebih dahulu ya Ibu ya. Pertolongan pertamanya gimana ya. Nanti prosedurnya kami akan melakukan penanganan awal terlebih dahulu. Nanti juga dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu dan pengeluaran bunga petai Cinanya. Jadi begitu. Bersedia Ibu dilakukan? Bersedia. Oke, baik Ibu. Setelah dilakukan pemeriksaan awal ya tadi, adiknya ini suhunya stabil 37 derajat Celcius, kemudian nadinya juga bagus 95 kali per menit, juga respirasinya bagus 24 kali per menit. Umurnya 3 tahun ya Dek ya? Oke, baik Ibu. Tadi kan adiknya sudah dilakukan pengeluaran ya. Kemudian ini saya edukasi ya bagaimana penanganan awal pertolongan pertama pada cedera anak, begitu ya. Oke. Oh iya, baik. Untuk pertolongan pertama ya pada cedera anak Ibu, ini diberikan secara langsung, jadi tidak harus di fasilitas kesehatan. Kalau misalkan di tempat di lokasi kejadian gitu bisa langsung, jadi di mana saja dan alat bantunya seadanya gitu ya. Untuk misalkan nih jenis-jenis cederanya bisa yang terjadi antara kecelakaan, kemudian tersedak, kemudian juga kemasukan benda asing ke hidung atau telinga dan luka bengkak seperti itu. Nah nanti biasanya Ibu kalau pertolongan pertama cedera itu pada saat kecelakaan atau jatuh, nanti kalau misalkan memar itu bisa dikompres dengan air dingin atau es ya. Jadi untuk mengurangi luka lebarnya seperti itu. Kemudian juga menghentikan perdarahan apabila terjadi perdarahan seperti itu. Kemudian kalau menghilangkan nyeri nanti bisa pakai obat nyeri seperti itu. Dan jika memar bertambah parah itu biasanya langsung segera ya dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi langsung dibawa ke fasilitas kesehatan adiknya ya gitu. Nah jika terjadi luka itu harus dibersihkan segera ya. Nanti dibersihkan segera, dihentikan perdarahannya, kemudian lukanya dibersihkan dengan cairan steril. Misalkan bisa pakai cairan infus gitu bisa. Kemudian untuk menghentikan perdarahannya bisa dengan menutup luka dengan kain atau kasa yang ada di situ dulu lah seperti itu. Kemudian nanti diberikan tekanan sedikit jadi biar perdarahannya berhenti ya. Kemudian juga kalau terjadi patah tulang itu bisa ya. Jadi kalau patah tulang gitu bisa pakai balut bidet di area yang cedera, kemudian dibawa langsung ke rumah sakit seperti itu ya Ibu ya. Nah ini pada selanjutnya kasus tersedak gitu ya. Tujuannya dari ini kan mencegah cedera ya. Untuk kasus tersedak sendiri nanti bisa dengan backbone, itu artinya kalau adiknya tersedak bisa ditengkurapkan
terus dipukul 5 kali itu, kemudian menggunakan tumit bisa atau telapak tangan bisa, jadi ditepuk-tepuk bagian punggungnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya bisa dengan helmet manuver, itu nanti dibalikan adik ke belakang ya, jadi posisinya seperti itu. Nah nanti tangannya melingkar ini, terus digepalkan, diletakkan pada bagian atas. Nah, jadi nanti saya praktekkan ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kalau misalkan ini ya dihentakkan itu sebanyak 5 kali gitu. Terus kemudian bila nanti masih tetap terjadi, dievaluasi mulutnya lagi. Kemudian apakah benda asing itu bisa dikeluarkan atau enggak kayak gitu. Jika berhasil, segera dibawa ke rumah sakit lagi seperti itu ya. Kemudian habis itu, jadi contohnya seperti ini kalau luka tersedak ya. Saya kasih contoh lagi ya Ibu ya, tersedak gitu. Nah, jadi bisa dengan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini ya Ibu ya. Jadi dihentakkan gitu, dipegang perut adiknya, nanti dihentakkan 5 kali gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada benda asing yang masuk ke hidung, nanti bisa dikeluarkan dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut, jadi biar bisa dikeluarkan kayak gitu. Habis itu segera juga dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian kalau misalkan telinga ya kemasukan benda asing juga, nanti benda asing kan berukuran kecil ya, nanti cara mengeluarkannya dimiringkan dulu telinganya ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Jadi kemudian bagian kepalanya ditepuk gini pakai tangan ya, tidak sampai keluar kayak gitu. Oke. Kemudian jika kemasukan serangga, nanti bisa pakai minyak zaitun ke dalam telinga. Dan habis itu kalau misalkan serangganya menggigit itu ya Bu ya, segera dikasih minyak itu, terus dibawa ke rumah sakit ya. Kalau misalkan ada biji-bijian, misalkan biji kedelai atau apa gitu ya, bisa pakai korek kuping, nanti dikeluarkan secara pelan-pelan ya, tidak boleh menggunakan air atau minyak lagi ya. Itu jadi beda. Kalau misalkan terkena telinganya kemasukan benda yang kecil kayak kedelai atau apa gitu, biji-bijian gitu, pakai korek, nanti keluarkan secara pelan-pelan, dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian misalkan nanti pertolongan pertama pada luka bekak atau kombustio ya itu ya nama lainnya, nanti bisa dialiri dengan air biasa atau dikompres ya selama 10 menit. Terus jika tidak ada air, bisa dikompres dengan keadaan yang lembab, diperban, ditutup, kemudian dibersihkan kayak gitu ya ke bagian kulit yang terbakar. Nah, untuk meredakan rasa sakitnya sendiri nanti bisa menggunakan dengan tanaman lidah buaya kayak gitu, meredakan nyeri pada luka bakar atau kombustio itu tadi. Terus habis itu jangan lupa ya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Seperti itu Ibu. Sampai di sini paham Ibu? Alhamdulillah. Oke.
Oke, yang saya evaluasi ya Ibu ya. Gimana tadi kalau ada luka bakar Ibu? Langsung disiram air. Biasa ya, terus pakai lidah buaya. Iya. Bawa ke rumah. Ke rumah sakit. Kalau luka tersedak Ibu Bisa posisi yang digerakkan kaki atau pakai yang di iya, yang kita di belakang, adiknya kita di perut adik ya, terus dihentakkan 5 kali sampai benda aslinya itu keluar gitu ya. Sampai di sini ya, ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sudah. Ya. Alhamdulillah ya, tadi petai cinanya udah bisa keluar ya Ibu ya. Udah lega ya Dek ya, sudah lega, udah keluar ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi.